para ulama al-muhaqqiqun, mereka seringkali menasihatkan setiap kali akan mengerjakan ibadah wajib, hendaknya setiap muslim memiliki setidak-tidaknya 3 poin utama. Di antaranya adalah sebagaimana yang pernah diuraikan oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, bahwa wajib didahulukan ilmu sebelum mengamalkan ibadah yang wajib tersebut. Misalkan ibadah wajib yang dimaksud diantaranya adalah puasa, maka wajib untuk berilmu sebelum berpuasa. Ma taqarrara anna kulla ma wajaba al-amalu bihi fataqaddumul ilmi alaihi wajibun. Amal ibadah yang dihukumi wajib, mendahulukan ilmu sebelum beramal dengannya, hukumnya wajib pula. Jadi amal ibadahnya wajib, berilmu terhadap amal ibadah yang wajib. Sehingga mempelajari ilmu seputar adab-adab, hukum-hukum, dan yang berkaitan dengan bagaimana tata cara beribadah, berpuasa yang wajib, seperti puasa Ramadan, ini adalah hukumnya wajib. Adapun poin yang kedua, yakni sebagaimana yang beliau bahasakan, anna tahayyu'a lil ibadati yu'inu ala iqaiha kamilatan ghaira mankusatin. Persiapan adanya latihan sebelum mengerjakan sebuah ibadah ini membantu seseorang untuk mengerjakan sebuah ibadah tertentu, khususnya ibadah wajib semisal berpuasa Ramadan, dalam bentuk yang sempurna tanpa ada kekurangan di dalamnya. Kenapa? Karena yang namanya latihan menjadikan seseorang akan terbiasa dan mudah tatkala telah tiba waktu yang wajib untuk mengerjakannya. Sebagaimana itu dipahami dan dibenarkan oleh orang-orang yang mengerti pentingnya persiapan dan latihan pemanasan sebelum melakukan sebuah olahraga. Sangat penting. Apabila kita hendak mengerjakan sebuah ibadah wajib semisal ibadah puasa Ramadan, maka latihanlah sebelumnya, di bulan sebelum-sebelumnya, puasa-puasa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada puasa Senin dan Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Nabi Daud. Seandainya kita ingin sukses dan sempurna dalam mengerjakan sebuah ibadah wajib, semisal sholat fardu 5 waktu, maka kita biasakan untuk khusyuk, untuk berlatih sempurna dalam mengerjakan setiap rukun, syarat, wajib, sunnahnya dalam sholat-sholat nafilah. Kalau kita ingin sempurna mengerjakan sebuah ibadah yang wajib semisal haji, maka kita hendaknya berlatih dan mematangkan pemanasan sebelumnya dengan mengerjakan umrah untuk beberapa kali, agar nantinya ibadah haji yang agung ini, yang menjadi puncaknya rukun keislaman seseorang, sempurna dan dinilai lengkap tanpa ada kekurangan. Jadi poin yang kedua adalah at-tahayyu, di mana persiapan dan pemanasan kita sebelum mengerjakan sebuah ibadah, khususnya ibadah yang fardu. Adapun yang ketiga, anna mimma yuqarraru bil ilm, yang membuat ilmu seseorang menjadi matang sehingga amalan ibadahnya terarah, terukur sesuai dengan tuntunan yang ada dari Nabi Muhammad SAW, dengan riayatu fikhil munasabatil ladhi
yaqumu ala tadakuri ahkam sya'air Islam inda wufudi waktiha. Ya, memperhatikan setiap kesempatan-kesempatan yang datang, ya, secara berurutan daripada syariat-syariat Islam pada setiap waktunya. Seperti puasa. Ibadah puasa selama puasa Ramadan selama 30 hari yang dikerjakan oleh seorang hamba, itu di dalamnya ada ibadah-ibadah tertentu yang dikerjakan pada waktu yang telah ditetapkan, seperti halnya al-i'tikaf, zakat, al-fitr, ada sholat Id, nanti setelahnya akan datang Idul Adha. Kalau Idul Adha nanti menyangkut tentang masalah haji. Jadi setiap kali pergantian ibadah pada waktunya, setiap itu pula seorang muslim hendaknya memperhatikan fikih-fikih, adab, akhlak, tata cara, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah tersebut, ya, pada setiap waktunya. Ini akan menjadikan seseorang akan lebih terarah, terukur dalam beribadah sesuai tuntunan Nabi SAW. Ini kalau nggak diingatkan di tubuh kaum muslimin, umumnya mereka akan memilih, ya, pilihan yang kedua, di mana mereka mencukupkan diri hanya sekali tahu seumur hidupnya. Katakan semisal tentang ibadah puasa, seumur hidupnya dia hanya tahu, ya, kajian tentang puasa sekali dalam seumur hidupnya, dan dia mencukupkan hal tersebut. Akibatnya dia akan banyak lupa tentang hukum-hukum bagaimana seharusnya beriktikaf, ya, adab-adab beriktikaf, pembatal iktikaf, apalagi, ya, merinci tentang hukum-hukum puasa. Jangankan iktikaf, merinci tentang hukum-hukum puasa. Kemudian apa yang dimaksud dari zakat al-fitr dengan takarannya, ini semua nggak akan nampak jelas olehnya. Sebatas bayangan atau bayangan yang kabur ketika seseorang memilih cara belajar untuk melakukan sebuah ibadah hanya sekali dalam seumur hidupnya. Para ulama menyarankan adalah untuk membaca setiap fikih-fikihnya ketika akan mengerjakan ibadah tersebut. Jadi ada 3 poin yang kami simpulkan adalah, yang pertama, berilmu terhadap ibadah wajib. Kapan mengilmuinya? Tentu sebelum memasuki ibadahnya. Yang kedua adalah persiapan atau disebut dengan latihan dan pemanasan. Ini akan menjadikan seseorang bisa menghindari apa-apa yang mengurangi ibadahnya. Karena pemanasan itulah dia mengetahui di mana akhir dari kemampuannya dan mana sisi yang masih kurang darinya, sehingga ketika datang kesempatan ibadah sesungguhnya dia bisa menutupi yang menjadi kekurangan dalam beribadah, pemanasannya di ibadah sesungguhnya. Dan ini adalah yang dikatakan para ulama ibadah yang sempurna tanpa kekurangan. Dan yang ketiga adalah adanya pengkajian yang dilakukan berulang setiap kali hendak mengerjakan sebuah ibadah yang berurutan. Ini semua jika memang diterapkan dan diamalkan oleh kaum muslimin, maka tidak ada lagi kaum muslimin, ya, yang akan kebingungan atau masih melakukan pelanggaran yang dianggapnya bukanlah sebuah pelanggaran, yang kemudian tidak tahu bagaimana dia harus beribadah. 3 poin utama ini bukan hanya mengajari bagaimana beribadah, tetapi juga mengajari beribadah dengan mudah, dengan benar, di atas ilmu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.